Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Minggu Biasa yang ke-27, 8 Oktober 2023. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kebaikan-Mu tiada batas dan melampaui segala yang kami perlukan dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, dan singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini saya ambil dari ketiga bacaan suci pada Minggu Biasa ke-27 hari ini, dengan berinspirasikan pada Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli dan yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata satu kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Jadilah penggarap yang baik, setia dan bertanggung jawab." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan yang terkasih dimanapun berada, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus mewartakan
perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan penggarap-penggarap di kebun anggur yang seharusnya berlaku dan bertindak sesuai harapan pemilik kebun anggur itu. Menjadi penggarap tentu orang harus tahu hak dan kewajibannya ketika ia dipercayakan untuk menggarap kebun anggur itu. Tanah garapan atau kebun anggur itu bukanlah miliknya. Ia hanya menggarap, dan ketika musim panen tiba, maka ia harus berbagi hasil panenannya kepada pemilik kebun anggur tersebut. Penggarap yang bertanggung jawab, baik dan setia adalah penggarap yang tahu diri akan tunduk dan taat kepada pemilik kebun anggur. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, perumpamaan yang diangkat Yesus kepada para pendengarnya adalah bertujuan untuk menyadarkan bahwa bangsa Israel adalah para penggarap kebun anggurnya Tuhan Allah, yang pada waktunya akan memberikan pertanggungjawaban atas hasil garapannya kepada pemilik, yakni Allah. Namun sikap yang ditunjukkan oleh para penggarap menunjukkan sikap bangsa Israel yang tidak tahu diri, bangsa Israel yang tidak taat dan setia, yang berbuat seolah-olah kebun anggur itu adalah kepunyaan mereka. Mereka menjadi rakus, loba, dan sombong serta kasar, dan tidak tahu diri. Maka utusan atau para nabi yang datang kepada mereka, ada yang mereka pukuli, ada yang mereka tangkap, dan ada yang mereka bunuh. Bahkan sang ahli waris itu sendiri datang kepada penggarap. Mereka tidak hanya menolak dia, tapi mereka menangkapnya dan membunuhnya. Atas sikap penolakan itu, kebun anggur itu disewakan kepada orang-orang bukan Yahudi atau bangsa lain, dan selalu mengharapkan agar hasil yang sama dari para penggarap yang baru. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, perumpamaan ini adalah sebuah kritikan Yesus yang tajam, keras terhadap para pendengar, terhadap orang-orang Yahudi yang merasa diri sebagai bangsa pilihan dan merasa berhak untuk memperoleh keselamatan dari Allah secara otomatis. Sementara tindakan mereka itu jauh dari harapan sang pemilik kebun anggur itu sendiri. Padahal mereka harus bersyukur karena sang pemilik kebun anggur itu mempercayakan kepada mereka kebun anggurnya untuk digarap. Kebun anggur itu yang dalam bacaan pertama, yakni dari nubuat Nabi Yesaya, dilukiskan atau digambarkan sebagai orang-orang Israel. Ternyata dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Yang dinantikannya kebenaran, tetapi yang ada hanyalah keonaran. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, seharusnya mengikuti nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini, bahwa semua yang benar, semua yang baik dan mulia, yang adil dan suci, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kita pikirkan, harus kita lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagai orang Kristen pengikut Yesus, kita adalah penggarap-penggarap baru di kebun anggurnya Tuhan. Kita adalah penggarap-penggarap zaman ini.
penggarap yang dikasih oleh Tuhan Allah sendiri. Kepada kita pun dituntut hal yang sama, yakni harus menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang baik, yang taat dan setia, dan yang bertanggung jawab, dan juga harus tahu diri, dan yang juga tahu bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai murid-murid Yesus, atas hasil kerja yang telah kita raih, atas hidup yang telah kita jalani, atas berkat dan anugerah yang selalu kita terima setiap hari dari Allah secara gratis dan cuma-cuma. Kita harus menjadi penggarap yang selalu bersyukur, karena